Di Indramayu tumbuh dan berkembang seni sandiwara. Konon pada masa sebelum kemerdekaan, jenis teater ini ada yang bernama tunil. Kemudian sesudah kemerdekaan, ada jenis teater yang lain yaitu ketoprak. Tetapi pada tahun 70-an, jenis teater yang dilakukan oleh rakyat Indramayu adalah sandiwara. Bagaimana pada masa itu? Kita ikuti bersama Jeder, Jelajah Dermayu. Nama RT Masuri, kebo pendek, sapa wana sapa maning, sapa maning sing diganduli, Nokian anake Bapak Sofi. Seperti kayak taluan terus rimpi, dulu ada kidungan gitu. Terus baru sambutan dan cerita, begitu aja. Saya mulai mengenal ketika gabung dengan Purbasari, jadi saya mulai sebagai penari serimpi, juga mulai jadi peran di primadonanya. Jadi urutannya tetap di bagian dari awal itu tetap hutan dan raksasa buta gitu loh. Mungkin itu kreatif dari para seniman supaya menarik penonton. Terkenalnya di Indramayu itu waktu itu namanya ketoprak. Waktu masih kecil-kecilan, tapi belum ada panggung itu mas. Bisa pakai kertas dan lain-lain. Katanya petromak, itu anak-anak itu namanya ketoprak. Bahkan di sini ada, ini masih belum sandiwara ya, masih nama ketoprak juga, ketoprak Darmayu dari Pulau Cangak. Yang kemudian juga namanya akhirnya berubah jadi sandiwara, tapi dulu tetap ketoprak Darmayu. Tapi orang tidak mengenal nama Darmayunya tuh. Namanya jeblos, lagi nganggap jeblos. Saya tidak sampai nggak tahu kenapa tuh disebut jeblos. Padahal bodornya bukan jeblos, bodornya layur dengan kinclong. Nah, yang saya tahu dari mulai ketoprak sampai dengan sandiwara, bahwa yang terkenal tuh malah nama bodor. Jadi nanggap loyo, padahal itu sebenarnya Panglipur mana loyo, tapi ya karena bodornya yang terkenal. Sampai dengan Chandra Kirana, terkenalnya juga gendut, nanggap gendut. Seperti itu Pak Jananya. Ya tahun 50-an, 59, 60, 61, 62 itu dia sudah pakai panggung. Nah tapi pemain gamelan itu di bawah biasanya pakai gelang tikar, terus ada kendang dan lain-lain. Nah, ya. Terus lagi sound systemnya itu Pak, dia terkenal itu toa gitu kan. Nah, yang pakai itu namanya mic-nya itu besar-besar itu. Itu. Nah, terus kalau malam sudah mulai teknologi, sudah mulai listrik neon. Saya dengan teman-teman kecil yang bermain sandiwara-sandiwaraan waktu itu namanya ketoprakan gitu. Nah, pakai kertas gitu mas. Nah, saya waktu itu SMP di Indramayu, cuman saya sering bolak-balik. Akhirnya saya ingin punya sandiwara. Nah, saya minta ke mbah saya, ada sandiwara Gajah Mada gitu.
yang bangkrut, perpecahan antara sandiwara Cendrawasih pecah jadi dua, ya kan, Chandra Kirana dan Gajah Mada. Nah, tahun 70-an Gajah Mada jatuh. Maka saya dikasih informasi oleh teman-teman sebaya saya menunjukkan bahwa ada sandiwara bangkrut gitu kan, nama sandiwara Gajah Mada, ketuanya pas waktu itu di Sukra. Maka saya terbisik karena bapak saya juga dukung mbah saya, maka membeli sandiwara itu. Ada Mas Res ya, terkenal tuh Mas Res Kuning. Mas Res Kuning terkenal dari Bedulan ya. Ya sebetulnya sandiwara juga. Ya saya tidak tahu apa bedanya Mas Res dengan sandiwara itu apa bedanya ya. Tapi ya orang tahu dikenalnya Mas Res. Padahal begitu tampil ya sandiwara. 61 lah ya, sampai 70 itu yang terkenal itu. Dia cuman sandiwara Ramayana diandalkan, sandiwara Cendrawasih. Itu yang paling itu tidak ada tandingnya. Itu bermunculan sandiwara-sandiwara baru seperti banyak anak kayak Gajah Mada, terus sandiwara tadi itu Ayam Buruk, sandiwara sandiwara Cendrawasih. Pemain-pemain yang terkenalnya itu yang saya kenal itu Domo, Wartaka, terus Salmin, Gendut Romli. Nah itu tokoh-tokohnya yang sangat terkenal itu. Nah Paripurmana itu Loyo, saya lupa namanya siapa Loyo, tapi terkenalnya Loyo. Terus Warjo, itu Paripurmana. Nah kalau di Andatan itu sandiwara Ramayana, itu yang terkenal itu Promin. Iya, terus lagi Katim. Jadi tahun 70-an itu semuanya laki-laki. Yang perempuan cuma sinden tok, cuma sinden gitu. Nah, mulai tahun pertama mungkin dari Ibu Carini langsung pemain ya nyinden ya dia jadi peran. Tapi itu juga bentuknya masih kayak wayang gitu, kayak wayang wong. Karena di Indramayu dulu kan ada wayang wong. Gitu loh, masih ada ya di itu. Nah, terus di zaman tahun 75 ada Purbasari dulu sudah pemain perempuan. Karena Dharma Sutra ketika itu masih laki-laki, Purbasari sudah perempuan. Mbak Yati asli orang Sleman, putranya Pak Kubu Nurcaman almarhum. Pertama Purbasari. Makanya ketika saya nyerimpi, saya dibimbing oleh Mbak Yati. Peran 75 ke bawah, peran perempuan itu ya diperankan oleh laki-laki. Karena belum ada yang berani pemain perempuan ikut jadi pemain. Dulu tuh di sini aja sih di Ketoprak dulu. Ketoprak yang jadi peran perempuannya teman saya, Pak Sarodin ya. Guru juga, guru. Tapi waktu masih bujangan ya. Ya memang parasnya bagus ya, jadi perempuan tuh yang ngepas lah. Seperti itu. Perkembangan gamelan di Indramayu itu
itu lahir dari gamelan wayang. 75 ke bawah lah, belum ada sinden, belum ada. Jadi ada sinden tuh ya 75 ke sini lah. Kesananya belum ada sinden, Pak. Jadi cuman hanya gamelan saja, sehingga bodor itu pegang peranan. Jadi bisa nembang. Bodor tuh bisa nembang. Kalau untuk gamelan, sandiwara pada umumnya itu sukanya laras pelok. Terkecuali Chandra Kirana. Chandra Kirana itu lebih suka slendro. Tidak. Jadi dari sekian banyak sandiwara, hampir mayoritas sandiwara zaman 70-an, 80-an, 90 itu semuanya laras pelok karena Sinden-sinden di sandiwara itu biasanya ngambil dari wayang, Mas. Nah, contohnya ya seperti apa namanya Dadang Dania waktu itu. Terus siapa? Carini ya, dan lain-lain. Carini ketika itu untuk tahun 80-an ya. Carini, terus Bapak lebih banyak dengan Ibu Tarina yang dari Sukra. Terus siapa lagi ya banyak sih, tapi walaupun tidak. Dadang Darnia lebih banyak tapi di Tarling, tapi sewaktu-waktu gitu loh kalau di sandiwara sih. Dalam lagu-lagu ya maklum dulu kan belum ada piano, makanya kan gamelan. Jadi jarang ada keributan. Terus dulu dan sekarang tuh bedanya jauh. Kalau dulu tuh yang dikejar itu apa ya? Profesi. Jadi nggak nuntut dengan bayaran, nggak nuntut dengan saweran. Oh, profesi dulu, terus ilmu yang dikejar. Jadi sebelum kita bisa, ya dulu mah bayarannya juga nggak tahu lah, nggak ada. Biasanya sandiwara di Indramayu itu membuat cerita itu ngambilnya dari lontar, Mas. Dari bujanggaan itu. Begitu kan cerita Wiralodra. Campuran. Terkadang sing pengalaman, kadang-kadang sing sumber, kadang-kadang takon-takon, kadang-kadang ya setitik karena sing mediasi, kadang-kadang sing pakem, jadi dicampurakan, diaduakan kebenarannya, oh iya, oh dari pakemnya begini, ceritanya begini, oh begini, ya dicampur-campur lah. Pada waktu itu pelukis seniman di Indramayu dulu ada Pak Baduri dari Bandung, itu turun ke Indramayu mengenai ya layar atau clear, karena beliau itu pelukis poster film waktu dulu, cuman orang Indramayu butuh, jadi ke Indramayu. Nah, yang satu lagi ada pelukis Bapak Tasmat itu dulu di Indramayu itu saya juga kenal namanya saja ya. Ada pelukis Sarpijon, ada Abu Seri. Berbicara soal sandiwara dalam konteks seni, masuknya dalam konteks seni teater tradisi yang memang adanya di sekitar wilayah Indramayu dan Cirebon ya. Secara pertunjukan memang
Ini jelas ada ciri khas tersendiri dari teater tradisi, yaitu adalah panggung keliling yang pertama. Kemudian juga konteks lakon cerita itu tidak tertulis dalam bentuk naskah, tetapi lebih mengutamakan dibawakan secara improvisasi oleh para dalang di sini yang notabene adalah aktor-aktornya. Jadi pihak sutradara itu hanya memaparkan sekedar plot atau alur cerita yang dipaparkan dalam bentuk drip. Drip itu merupakan sebuah kerangka karangan atau kerangka cerita yang alurnya sangat jelas menggambarkan penokohan dan adegan, di samping juga alur cerita dari lakon yang akan dibawakan. Rame-rame suarane lamat-lamat ning abang-abang kepiran sing ketepian mamarita saking beban